Lur, selamat datang di Ngalor Ngalabu Mahoror. Ya, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sekeluarga ya. Bali maneh ambek aku Icang Cireng Pakistan seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film bergenre sci-fi thriller berjudul Replikas tahun 2018. Ya sebenarnya nggak terlalu ngalor-ngalor banget sih lur, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Replikas bercerita tentang seorang ilmuwan ahli syaraf yang bereksperimen memindahkan otak manusia ke dalam robot. Sampai akhirnya karena suatu insiden dia nekat melewati batas dan terkuaklah fakta yang mengerikan. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari Mbak Farisa Aulia ya. Yuk bareng-bareng ya. Yuk bareng yuk. Bu Sambu. Lagi lebih kencang ya. Ayo. Bu Sambu. Yeah, the pods can't lose power ever. That is a lot of batteries. Di masa depan, di sebuah fasilitas riset uji coba yaitu industri Bio9, seorang ilmuwan spesialis saraf bernama William dengan bantuan beberapa ilmuwan lainnya termasuk Ed akan melakukan eksperimen 345 kepada jasad prajurit militer yang baru meninggal selama 7 jam lamanya. Dan jaringan sarafnya juga masih utuh. William berencana memindahkan otak prajurit tersebut ke dalam otak sintetis di robot buatannya dengan cara menusukkan mesin algoritma yang memiliki jarum ke bagian matanya. Lalu proses pemindahan otak pun dimulai. Setelah otak selesai ditransfer dan diberikan energi, William pun mencoba mengajaknya ngobrol ngalor ngidul dan terlihat tangannya yang mulai bergerak-gerak. Tapi jelas sang prajurit panik melihat tubuhnya yang berubah menjadi robot dan mulai memberontak dengan sangat brutal. Sampai akhirnya karena tombol nonaktif ditolak oleh sistem, William pun langsung mencabut kabel energi utama dan inilah replika. Who am I? Sergeant, try to relax. Dari sekian banyak eksperimen yang dilakukan, ini adalah kali pertama robot bisa berbicara. Namun sayang ketidakstabilannya membuat John, si pemimpin perusahaan Bio9, mengancam akan memecat William jika eksperimen tersebut tidak kunjung selesai. Setelah itu William pun segera pulang ke rumah menemui keluarganya yaitu istrinya Mona dan ketiga anaknya Sophie, Matt juga Zoe. Setelah mengetahui insiden tadi, Mona pun meminta suaminya untuk memikirkan kembali tindakannya. Karena selain berbahaya, robot jelas berbeda dengan manusia yang memiliki jiwa. Dan Mona juga khawatir William tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. More that makes us human, like a soul. I'm just worried you're losing sight of what's right and wrong. Di weekend itu mereka sekeluarga akan pergi liburan ke pantai Parangtritis dan William minta tolong Ed untuk menjaga rumahnya. Tapi dalam perjalanan cuaca badai sangat buruk dan yang terjadi kecelakaan tragis tersebut membuat William pingsan dan saat tersadar betapa terpukulnya dia melihat istrinya yang sudah meninggal. Begitu pula dengan ketiga anaknya yang tenggelam. Jasad mereka pun dibaringkan dan William langsung menelpon Ed untuk meminta bantuannya. Betapa terkejutnya Ed melihat semua keluarga William telah meninggal dan sudah bisa kalian tebak ya kan bahwa William akan menolak takdir Tuhan, yaitu dengan cara berusaha menghidupkan istri dan anak-anaknya kembali. Usut punya usut, Ed memiliki skill untuk mengkloning hewan tapi banyak resiko yang terjadi seperti tengkoraknya cacat ataupun terlahir buta. Itu pun masih diuji cobakan ke hewan lur dan belum pernah sekalipun dijajal ke manusia ya kan. Kalaupun sukses, hasil otak kloningan akan kosong layaknya bayi yang baru lahir. Maka dari itulah William akan menggunakan terobosan terbarunya yang belum sempurna untuk memindahkan otak jasad keluarganya ke dalam kloningan yang dibuat oleh Ed. First few animals I cloned came out blind, were deformed. Infants, okay, a total blank slate and not Ed can know what happened. Dengan nekatnya mereka membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan ke rumah William. Tapi sayangnya Ed hanya memiliki 3 tabung kloningan. Karena harga satuannya yang mencapai 1,7 juta dolar, itu pun tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Yang mana artinya ada satu anggota keluarga William yang harus dikorbankan. Wah, bingung. Akhirnya William pun akan mengorbankan salah satu anaknya dengan cara mengopiok kertas berisikan nama-nama mereka layaknya arisan. Setelah menguatkan hatinya, William pun mengambil satu kertas dan ternyata yang harus dikorbankan adalah putri bungsunya Zoe.
Semua DNA mereka pun dimasukkan ke masing-masing tabung dan William harus terus mengawasi prosesnya agar level keseimbangan kimianya tetap terjaga. Yang jadi masalah adalah mereka butuh generator cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi mati lampu. Karena jika daya mati sekian detik saja, maka proses cloning tidak akan berhasil. William pun akhirnya nekat mencolong baterai aki mobil karena saat itu jam 2 dini hari dan tentunya tidak ada toko yang buka. Yeah, the pods can't lose power. Ever. That is a lot of batteries. Proses cloning akan memakan waktu selama 17 hari dan ternyata William sudah mengcopy ingatan Mona, Sophie, dan juga Matt ke dalam mesin algoritma yang mana nantinya ingatan-ingatan mereka yang tidak perlu akan dihapus agar bisa menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Setelah Ed pulang ke rumahnya, tak lama kemudian polisi pun datang memberitai informasi bahwa banyak baterai aki mobil di komplek yang telah dicolong dan meminta William untuk berhati-hati. Untung aja nggak curiga ya kan. Beberapa hari kemudian Ed bertemu dengan Jones yang memberikan ultimatum bahwa dia dan William akan dipecat jika proyek 345 tidak segera bisa berfungsi. Mendengar informasi tersebut, William pun meminta Ed gantian menjaga tabung, sedangkan dia akan melanjutkan proyeknya di kantor sekaligus menyempurnakan program pemindahan otak untuk keluarganya. Selain itu, Matt juga merespon semua email, chat WA, DM IG, TikTok, Friendster ke semua teman, pacar ataupun rekan kerja istrinya agar tidak ada siapapun yang curiga. Sudah berhari-hari lamanya William masih belum bisa menyempurnakan proyek pemindahan otaknya, padahal proses cloning sudah mencapai 90%. Sampai akhirnya 17 hari pun telah berlalu dan cloning siap untuk dikeluarkan. Alhamdulillah proses cloning berhasil dan betapa bahagianya William melihat anggota keluarganya yang kembali hidup. Tapi karena dia belum menemukan solusi untuk pemindahan otaknya, William pun terpaksa membius istri dan anak-anaknya. I did it. We did it. That isn't successful. I mean, this is perfect. Batas waktu bius yang aman hanya selama 72 jam atau mereka semua akan tewas. Itu artinya William hanya memiliki 3 hari lagi untuk menyempurnakan eksperimen pemindahan otaknya. William pun kembali melihat rekaman Project 345-nya sambil terus memikirkan apa yang kurang dari eksperimennya. Sampai akhirnya William menyadari sesuatu ketika dia memegang tangan Mona dan terlihat gelombang otaknya yang berjalan padahal otaknya masih kosong ya kan lur. Gak pakai lama William pun memanggil Ed ke rumahnya dan menjelaskan kekurangan dari eksperimennya yang ternyata sangat sederhana, yaitu kesadaran terhadap tubuh yang dia miliki. Jadi gini lur, tak pakai bahasa sesimpel mungkin biar enak ya. Pemindahan otak ke Project 345 tidak akan pernah berhasil karena otak yang dipindahkan adalah otak biologis manusia ke dalam otak sintetis dengan tubuh robotnya. Sudah pasti dong Project 345 sangat panik ketika melihat tubuhnya sendiri yang sudah berubah menjadi kawat dan besi. Maka dari itu William hanya perlu menipu atau memanipulasi otak sintetis robot agar dia berpikiran bahwa tubuhnya adalah tubuh asli manusia. Dan nantinya robot tidak akan memberontak karena seakan-akan melihat tubuhnya yang normal, padahal enggak ya kan. Sedangkan untuk cloningan keluarganya, William hanya perlu melakukan pemindahan otak asli mereka karena cloningan sudah memiliki tubuh, jantung, paru-paru, usus 12 jari, semua organ, bahkan bulu hidung pun persis seperti tubuh aslinya. Paham ya lur ya, kancut? Setelah itu proses pemindahan otak pun dilakukan dan tak lupa William menghapus memori tentang Zoe. Lalu yang terjadi? Imprint completed. Louis? The greatest thing that I have ever done in my life. Sangat luar biasa untuk pertama kalinya dalam sejarah cloning manusia berhasil diciptakan. Meskipun Mona sudah bisa dihidupkan kembali, tapi William harus membiusnya agar dia bisa membereskan seisi rumah seperti sedia kala, termasuk membuang semua barang-barang Zoe. Dan terlihat William yang sangat terpukul karena harus kehilangan anak bungsunya. Keesokan paginya betapa terkejutnya William karena tidak melihat Mona dan anak-anaknya di kamar. Ternyata mereka semua sedang beraktivitas normal seperti biasanya dan tidak ada yang aneh sedikit pun. Tak lama kemudian Ed menelpon dan meminta William segera ke kantor karena sudah ada jasad baru yang bisa mereka coba untuk eksperimen. Mau nggak mau William pun harus meninggalkan keluarganya dan langsung OTW ke kantor. Tapi William tidak bisa melanjutkan eksperimennya dengan alasan otak jasad yang kurang cocok. Tiba-tiba
Tiba-tiba secara diam-diam William membawa peralatannya ke toilet dan memakaikan ke dirinya sendiri. Karena ternyata lur, William berniat mentransfer otaknya ke dalam Project 345 untuk memaksimalkan keberhasilan eksperimen. I'm going to upload my neural map into 345. Actual body is there. Myself. Sesampainya di rumah, Mona mengatakan jika dia merasa aneh dengan tubuhnya. Bahkan dia tidak bisa mengingat beberapa kenangan yang pernah dialami. William pun menenangkan Mona dan memintanya untuk beristirahat karena mungkin dia lagi kecapean. Malam harinya karena Sophie mimpi buruk melihat ibunya tewas, William pun membiusnya dan menghapus ingatannya saat insiden kecelakaan terjadi yang lupa dihapus sama William waktu itu. Tapi tiba-tiba Mona datang dan bertanya apa yang dilakukan oleh William. Karena sudah kepergok, William pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jika istri dan anak-anaknya sudah meninggal dalam kecelakaan dan tubuh mereka yang sekarang adalah sebuah replika. William, what's going on? You and the kids died. You replicas. William mengatakan jika dia terpaksa melakukan ini karena tidak ingin kehilangan keluarganya. Meskipun sangat syok, untungnya Mbak Mona mau mengerti suaminya. Malam harinya Jones pun datang silaturahmi ke rumah William dan ternyata dia sudah mengetahui apa yang William perbuat terhadap keluarganya. Disinilah plot twist terjadi lor. Perusahaan Bio9 bukanlah perusahaan biomedis. Jones rela mengeluarkan uang bermiliar-miliar banyaknya untuk eksperimen William. Bukan untuk sekedar menghidupkan kembali prajurit yang tewas, melainkan untuk tujuan yang lebih gila lagi. Keberhasilan William mentransfer pikiran dan kesadaran manusia ke dalam sebuah mesin akan digunakan untuk hal-hal yang jauh-jauh lebih mengerikan, seperti memindahkan pikiran pilot terbaik ke dalam 1000 drone, atau pikiran seorang hacker terbaik di dunia ke dalam sebuah virus, di mana hal tersebut tentunya akan bernilai lebih tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk berperang. Wow. Mind of a hacker loaded into the virus. As pilot put into 1,000 individual drones. This much money saving mortally wounded soldiers. Algorithm. Get me the algorithm. Isn't it exciting? Sekarang Jones hanya membutuhkan algoritma yang telah William buat. Setelah itu William dan keluarganya akan dibebaskan begitu saja. Mendengar ide busuk Jones juga seberapa berkuasanya orang-orang di atas Jones, William pun pasrah dan akan menyerahkan algoritmanya. Di lain sisi ternyata Jones berniat membunuh William sekeluarga dengan orang suruhannya agar tidak ada lagi yang mengetahui rahasia gelap perusahaan Bio9. Tapi Cak William tidak semudah itu dikelabui. Dia sudah tahu jika seluruh keluarganya akan dibunuh karena jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan ketika William kembali menemui Jones, Smart enough to do the right thing. William pun akhirnya membius Jones agar dia pingsan sementara waktu, lalu memberitahu Mona jika sebenarnya mereka memiliki anak ketiga yaitu Zoe, yang sayangnya tidak bisa diselamatkan karena kekurangan tabung dan ingatan tentang Zoe juga telah dihapuskan. William tidak mempermasalahkan jika Mona akan membenci dirinya seumur hidupnya, tapi saat ini mereka sekeluarga harus segera pergi karena ada banyak orang yang berniat membunuh. Mona pun langsung meminta anak-anaknya bersiap, sedangkan William membakar mesin algoritma miliknya, kecuali algoritma milik Zoe yang dibawa pergi. All there is to go. Kids, we're leaving! William, I need to know what's going on. Di lain sisi, Jones yang sudah sadar menemukan algoritma yang sudah hangus. Tapi itu bukan menjadi masalah karena ternyata setiap subjek penelitian dari mesin Bio9 sudah ditanamkan pelacak otomatis. Itu artinya Mona, Sophie, dan juga Matt memiliki pelacak di dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, mobil anak buah Jones pun menyusul dan terus berusaha mencelakai mereka. Untungnya William mampu menjauh dengan kemampuan menyetir layaknya Dominic Toretto. Lalu setelah itu Mona pun meminta William pergi ke klinik tempat kerjanya. Bio9 puts tracker markers. The trackers are in you. Ternyata Mona akan menggunakan defibrilator atau alat pacu jantung untuk membakar pelacak yang ada di sistem saraf mereka. Ketiga alat pelacak pun akhirnya berhasil dibakar dan mereka langsung kabur dari sana. Tepat ketika orang-orang suruhan Jones sampai di ruangan. Shit. There goes another one. They gotta be upstairs. Targets are off the X. They fried their trackers.
Setelah itu mereka pun pergi ke kapal milik Ed di pelabuhan dan William mencari kuncinya di kotak tapi tidak ditemukan. Tak lama kemudian orang-orang suruhan Jones pun datang dan langsung menculik mereka bertiga. William yang tahu mereka semua akan dibawa ke kantor pun langsung OTW ke sana. Dan ternyata Jones yang menemukan mayat istri dan ketiga anaknya mengancam Ed untuk memberitahu kemanakah William pergi atau dia akan dibunuh. Makanya ketahuan tadi lokasinya ya kan. Setelah itu William pun datang dan Ed hanya bisa meminta maaf kepadanya. Nggak pakai basa-basi, Jones pun langsung menembak mati Ed karena sudah tidak dibutuhkan dan mengancam William untuk segera membuatkan algoritma untuknya atau dia juga akan dibunuh. I don't need her. I love you. Wait, no, I'll do it. I'll do it. I'll do it. William pun akhirnya membuatkan algoritma baru yang ditransfer ke dalam Project 345. Dan ternyata itu adalah algoritma yang sudah berisi pikirannya. Ingat kan yang waktu di toilet sebelumnya itu lulur? Dimana robot yang sudah memiliki pikiran William pun langsung membunuh siapapun yang berusaha mencelakai keluarganya, termasuk Jones. Ketika mereka semua akan kabur, tiba-tiba William kembali ke dalam kantor untuk memastikan apakah Project 345 benar-benar stabil dan merasa memiliki tubuh yang normal. Robot William pun meminta William asli untuk pergi melindungi keluarganya, sedangkan Jones yang baru saja tewas akan dia bereskan. You take care of the family. I'll handle it from here, William. Singkat cerita, 17 hari kemudian atau waktu yang sama untuk pembuatan cloning, William sekeluarga sudah merantau ke sebuah pulau dan terlihat Zoe yang berhasil dihidupkan kembali dalam bentuk cloningan tentunya berkat algoritma yang masih dibawa oleh William. Di lain sisi, ternyata robot William 2.0 telah mengcloning Jones dan melanjutkan perusahaan Bionite, di mana kali ini dia membuat para jutawan bisa mendapatkan kehidupan yang kedua, tentunya dengan bayaran yang sangat mahal. Atau dengan kata lain, akan banyak cloningan-cloningan manusia di kemudian hari. What price can you put on a second lifetime? Trust me, you won't regret it. I'm gonna go to work. Boot the mapping sequence. Abuyar, seandainya bisa cloning diri sendiri sesuka hati, tak upload video 3 kali sehari lur beneran. Assalamualaikum.